Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ulum dengan NIM 230601132 dari kelas Teknik Industri Bisore. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil fitwork mata kuliah Supply Chain Management dengan topik analisis rantai pasok usaha tani padi. Fitwork ini dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Cermek, Kabupaten Gresik, melalui observasi dan wawancara langsung ke lokasi. Profil fitwork dan objek amatan. Objek amatan saya adalah usaha tani padi varietas Inpari 42 Agritan GSR di Desa Banjarsari. Luas lahannya 1 hektar dengan jarak tanam 20 cm dan siklus tanam sekitar 100 hari. Hasil panennya dijual ke pengepul. Data saya kumpulkan melalui wawancara langsung dengan pengelola usaha tani meliputi data produksi, penjualan, bahan baku, hingga informasi supplier dan konsumen. Gambaran umum hulu ke hilir. Secara umum rantai pasok usaha tani padi ini terdiri dari 3 simpul utama. Yang pertama hulu, yaitu penyedia sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan irigasi. Kemudian proses, yaitu kegiatan budidaya di lahan seluas 1 hektar selama sekitar 100 hari. Dan hilir, yaitu distribusi hasil panen dari petani ke pengepul hingga akhirnya sampai ke konsumen akhir. Kemudian aktor hulu, pada sisi hulu ada 4 pemasok utama. Pertama, penjual benih Inpari 42 dengan kebutuhan 30 kg seharga 10.000 per kilonya, totalnya 300.000. Kemudian kedua, toko pupuk subsidi menyediakan 6 karung urea dan 4 karung Ponska seharga 105.000 per karung. Kemudian ketiga, toko pestisida menyediakan plenum dan spontan. Dan keempat, pengelola irigasi waduk dengan biaya 300.000 per musim tanam. Kemudian proses produksi. Proses budidaya dimulai dari persiapan lahan seluas 1 hektar, penanaman dengan jarak 20 cm, pengairan dari waduk, pemupukan urea dan Ponska secara bertahap, serta pengendalian hama menggunakan plenum dan spontan. Setelah sekitar 100 hari dilakukan panen dengan hasil 6 ton gabah. Kemudian aktor hilir. Pada sisi hilir, petani menjual seluruh hasil panennya, yaitu 6 ton gabah, langsung ke pengepul yang membeli di lokasi dengan harga 7.000 per kilogram. Kedua simpul ini yang saya amati langsung, setelahnya gabah biasanya berlanjut ke penggilingan atau distributor hingga sampai ke konsumen akhir. Data produksi dan biaya. Total biaya sarana produksi yang dikeluarkan adalah 1.910.000 mencakup benih 300.000, pupuk urea, Ponska sebesar 150.000, kemudian irigasi 300.000 dan obat hama 260.000. Dari lahan tersebut dihasilkan 6 ton gabah dengan harga jual 7.000 per kilogramnya sehingga didapat kotornya mencapai 42 juta. Untuk aliran barang menggambarkan pergerakan fisik sarana produksi hingga menjadi gabah siap jual. Benih pupuk, obat, dan air mengalir dari supplier ke petani diolah di lahan selama 100 hari hingga menghasilkan 6 ton gabah yang kemudian dikirim ke pengepul. Untuk aliran uangnya, berbeda dengan aliran barang, aliran uang bergerak berlawanan arah menuju hulu. Petani mengeluarkan uang 1.990.000 untuk membeli sarana produksi dan di supplier, kemudian menerima 42 juta dari pengepul saat panen terjual. Untuk aliran informasi bersifat dua arah. Di setiap simpul, supplier memberikan informasi harga dan ketersediaan barang. Petani menyampaikan kebutuhan produksi dan estimasi hasil panen, sementara pengepul menyampaikan permintaan serta standar kualitas gabah yang diinginkan. Kemudian aliran skema terintegrasi. Jika digabungkan, aliran barang dan uang bersifat satu arah namun berlawanan. Barang bergerak ke hilir, sementara uang bergerak ke hulu. Sedangkan aliran informasi bersifat dua arah dan menyertai keduanya di sepanjang rantai pasok. Kemudian berikut merupakan dokumentasi kunjungan lapangan yang saya lakukan di lokasi lahan sawah bersama narasumber sebagai bukti keabsahan fitwork yang telah saya laksanakan. Kemudian berikut sebagai kesimpulan rantai pasok usaha tani padi ini mengalir dari supplier ke petani lalu ke pengepul dengan peran masing-masing yang berbeda. Aliran barang dan uang berjalan satu arah namun berlawanan, sementara aliran informasi dua arah menyertai keduanya secara finansial. Biaya produksi jauh lebih kecil dibanding pendapatan yang diperoleh. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.